Masih ingat kasus petis bungkus kain jarik berkodok riset yang geger dan viral di media sosial pada akhir Juli 2020? Kini kita bahas lagi. Kronologi kasus ini berawal dari sebuah tweet Twitter pada Juli 2020. Pemilik akun mengaku sebagai korban predator petis kain jarik oleh Gilang. Menurut pengakuan korban, pelaku adalah mahasiswa tingkat akhir di sebuah universitas di Surabaya. Diketahui korban dan pelaku kuliah di kampus yang berbeda. Korban mengenal Gilang itu lewat Instagram ya. Si Gilang ini ninggalin komentar dan suruh fallback. DM-DM-an lah mereka. Jadi si Gilang ini meminta bantuan si MF untuk sebuah riset. Terus si Gilang ini meminta nomor WhatsApp-nya si MF. Obrolan mereka terus berlanjut di WhatsApp. Gilang menjelaskan dalam penelitian ini, MF diminta untuk membungkus diri dengan lakban dan kain jarik. Jadi si Gilang ingin tahu apa sih reaksi yang ditimbulkan dari penelitiannya. Karena si korban ini takut ya sama penjelasannya si Gilang, terus dia nolak. Tapi kata si Gilang, ini aman kok, gak apa-apa. Karena ini juga pernah dicobain sama orang-orang, dan selamat-selamat aja gitu. Si Gilang ini mohon-mohon ke korban untuk membantu risetnya. Karena ada rasa iba atau kasihan, si korban itu setuju untuk bantu si Gilang. Soalnya si Gilang bilang bahwa itu udah semester 10 dan waktunya udah mepet. Kalau risetnya nggak dilaksanain, dia bakal dikeluarin. Terus si Gilang bilang ke CMK bahwa riset ini jangan sampai nyebar ke siapa-siapa, karena takut dia risetnya disalahpahami oleh orang. Bungkus-membungkus gak bisa dilakuin sendiri. Terus si korban ini bilang ke si Gilang, siapa tahu temen dia itu mau bantuin untuk bungkus-membungkus lah gitu ya kan istilahnya. Akhirnya korban setuju untuk membantu Gilang dan membawa temannya untuk melakukan bungkus-membungkus dengan kain jarik. Keesokan harinya, korban dan temannya melaksanakan riset kain jarik di rumah teman si korban. Pelaksanaan riset ini dimulai pukul 10 dan berakhir pukul 1 siang. Setelah selesai, Gilang meminta foto dan video korban dengan dalih penelitian. Bukan yang mengucapkan terima kasih atau meminta maaf karena sudah meluangkan waktu gitu kan. Tapi si Gilang ini malah mengirimkan pesan bernada godaan kepada MF. Tak hanya itu, Gilang kemudian meminta MF mengulangi adegannya dari awal karena terjadi kesalahan. Gilang mengalihkan pembicaraan dan meminta teman korban untuk ikut serta dalam riset ini. Akhirnya teman korban setuju dan Gilang mendapatkan korban baru. Riset ini dimulai lagi jam 2 dan Gilang mulai menginstruksikan bagaimana cara membungkus temannya si MF. Di sini korban MF salah foto dan disuruh revisi terusnya sampai 8 kali oleh Gilang. Pada proses pembungkusan, terdapat bagian tubuh yang harus ditutup oleh lakban yaitu mata dan mulut. Tapi melihat temannya seperti kehausan dan sesak napas, akhirnya si MF ini meminta kepada si Gilang untuk dilepas aja gitu. Tapi si Gilang ini menolak. Melihat respon si Gilang kayak gitu, si korban MF dan temannya itu menolak lebih lanjut untuk mengikuti riset. Tetapi si Gilang ini ngotot riset ini harus tetap dilanjutin sampai akhir. Terus si Gilang ini bilang bahwa kalau berhenti di sini dampaknya bakal besar. Katanya kalau ini berhenti sikapnya bisa meledak. Terus penyakitnya itu bakal kambuh. Karena dapat jawaban yang gak masuk akal dari si Gilang, akhirnya si MK ini marah besar. Si Gilang ini tiba-tiba nangis dong. Karena kesel ya, dengan si Gilang dimatiin lah gitu teleponnya. Abis itu si Gilang ngaku udah rada tenang, terus dia ngalah bahwa temennya si MK ini gak usah dibungkus, tapi syaratnya si MK ini harus ngulang lagi dari awal, karena katanya tadi kurang maksimal dan emosinya gak ada. Mendengar kayak gitu, korban otomatis nolak dong, dan gak mau ikutin riset ini lagi. Tapi si Gilang ini maksa-maksa terus minta diulangin lagi di lain hari dan ngomong kalau itu utang. Setelah perdebatan yang panjang, akhirnya si Gilang ini ngalah tetapi dengan syarat riset ini gak boleh nyebar ke siapapun. Malam hari si Gilang ini bikin snap-snap gitu karena ngerasa itu snapnya ditujuin buat dia, akhirnya bales. Tapi gak ada balasan lagi. Keesokan harinya si Gilang ini bales, tapi balesnya seolah-olah bukan dia yang bales tapi keluarganya. Kata korennya bilang Gilang ini kambuh, kondisinya udah parah, katanya HP-nya juga gak dikasih, takut kepikiran. Intinya
si keluarganya ini pengen ngulang riset yang kemarin. Terus MK ini bales, kalau sakit berobat dong, jangan ganggu-ganggu ngancem-ngancem orang. Korban merasa janggal dengan riset ini dan menceritakan kisahnya ke sebuah thread Twitter lalu viral. Riset yang sebut Gilang hanyalah kedok belaka. Belakangan ini diketahui korban lainnya ikut bersuara di Twitter dan mengaku mendapat pelecehan seksual oleh Gilang usai dibungkus menggunakan kain jari. Gilang ditangkap di kediaman pamannya di Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah pada 6 Agustus 2020. Ia ditangkap setelah melarikan diri dari Jawa Timur. Karena perilakunya, Gilang dijatuhi hukuman penjara selama 5 tahun 6 bulan serta denda 50 juta serta subsidiar 3 bulan penjara. Setelah 5 tahun lenyap, akhirnya Gilang comeback kembali ya. Dia melakukan dugaan pelecehan seksual petis kain jarik. Aksi ini terungkap setelah korban mengunggahnya ke media sosial X dengan nama akun Sehitam Sabit. Dia mengaku dihubungi oleh seseorang bernama Gilang beberapa waktu terakhir. Karena ini nggak ditanggapi oleh si korban yang baru ya, si pelaku ini terus mengganggu si korban ini dengan mengirim pesan ke organisasi kampusnya, ke teman, sampai ke orang tuanya. Meskipun si korban telah diganggu oleh si Gilang, tapi dia tidak membuat laporan ke kepolisian karena punya alasan tersendiri. Cukup sekian video kali ini, terima kasih yang sudah menonton.